Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan sahabat sehat, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali membuat kebingungan, yaitu psoriasis. Nah, penyakit kulit yang satu ini seringkali memengaruhi kondisi atau kualitas kesehatan dari penderitanya secara signifikan. Nah, apa itu psoriasis, kemudian juga apa penyebabnya, seperti apa gejalanya, dan bagaimana cara penanganannya akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir hari ini. Langsung saja kita sapa ya. Yang pertama ada Dr. Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan aman, lancar ya? Aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Hitam-hitam nih, cantik banget. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Dr. Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, cantik sekali. Perjalanan aman, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, terima kasih sudah hadir. Nah Dokter Wenti dan juga Dokter Bella, jadi kali ini kita membahas mengenai psoriasis. Ini kalau Julia baca-baca ini kayak sisik-sisik di kulit, ini penyakit kulit. Mungkin bisa digambarkan sedikit, apa itu psoriasis Dokter Bella, silakan. Oke, jadi sebenarnya psoriasis tuh bener ya, ada peradangan pada kulit yang paling manifestasinya itu yang paling banyak itu di kulit. Walaupun nanti dia bisa juga di kuku, terus nanti dia bisa jadi ke artritis atau ke peradangan sendi. Karena penyebabnya sendiri itu adalah autoimun ya. Jadi kekebalan tubuh kita yang tadinya itu dia menyerang untuk melawan virus, bakteri kayak gitu, tapi malah menyerang sel-sel sehat yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Nah, nanti tampaknya kalau pada kulit itu biasanya memang akan ada kemerahan awal-awalnya, terus nanti dia akan kering dan juga bersisik seperti itu. Dan ini kalau dilihat bisa dari bayi sampai tua atau di usia berapa biasanya? Biasanya pada usia 15 sampai 30-40 tahun kayak gitu, yang paling sering dari epidemiologinya. Baik, nah menarik sekali, mungkin langsung kita bahas saja. Yang pertama silakan Dokter Wenti. Oke, jadi psoriasis ini sebenarnya kasusnya lumayan banyak ya. Oke, jadi psoriasis merupakan penyakit kronik rekuren pada kulit dengan gambaran klinis yang bervariasi. Prevalensinya bervariasi pada setiap negara ya. Hal ini mungkin dikarenakan adanya faktor ras, geografi, dan lingkungan. Prevalensinya mulai dari 0,1% sampai dengan 11,8%. Psoriasis diklasifikasikan sebagai penyakit erythropapuloskomosa yang memiliki banyak tipe, salah satunya adalah psoriasis erythroderma. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya psoriasis itu adalah penyakit inflamasi pada kulit yang bersifat kronis dan bisa hilang timbul ya. Kemudian dia sifatnya autoimun. Nah, jadi dia memiliki genetik atau autoimun dan dipicu oleh beberapa faktor risiko sehingga timbulnya gejala dari psoriasis itu sendiri. Nah, epidemiologinya prevalensi anak sekitar 0% ya di Taiwan sampai dengan 2,1%. Memang pada puncaknya untuk insidensi terjadinya psoriasis itu ada dua masa puncaknya. Yang pertama usia 15 sampai 30 tahun, yang kedua usia 50 sampai 60 tahun. Jadi ada dua dekade itu yang biasanya munculnya psoriasis. Terpicunya saat usia-usia tersebut ya. Kemudian pada dewasa di Amerika Serikat ada 0,98% sampai dengan 8% ditemukan di Norwegia. Dan paling banyak memang prevalensi psoriasis itu adalah di negara-negara Eropa atau di ras-ras yang kulit putih biasanya. Tapi kalau dilihat psoriasis ini bisa dikatakan penyakit bawaan genetik tadi, Iya. atau karena di dalam dirinya sudah ada penyakit autoimun itu tadi dok? Ya, jadi dia memang udah ada genetik, akhirnya dari genetik itu memunculkan sifat autoimunnya tadi. Karena untuk penyebab pastinya sendiri belum jelas, jadi bisa kita simpulkan itu proses dari dalam tubuhnya sendiri yang menyebabkan terjadinya autoimun dari cikal bakal genetiknya tadi yang dipicu oleh faktor resiko, dan beberapa faktor resiko itu banyak sekali ya.
Kemudian nah ini kan akan muncul usia antara 15 sampai 30 tahun. Masa puncaknya ada 2 tadi ya. Oke, nah ini dia. Ini kalau kita lihat nih dia banyak bisa menyerang seluruh tubuh ya, bisa kepala. Memang paling sering itu di bagian-bagian yang ada gesekan seperti di lutut, di lipatan-lipatan ya. Tapi di kepala juga ada, bahkan di kuku juga ada, dan seperti kata Dokter Bella bisa menyerang bagian persendian. Ya, jadi psoriasis adalah penyakit peradangan kulit yang menahun, makanya sifatnya tadi kronis ya. Kemudian penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam memerah, kulit terkelupas, menebal, terasa kering dan bersisik. Kalau kita bilang dia itu adalah bercak merah yang menebal dan disertai dengan sisik atau squama, kalau bahasa medisnya squama ya. Jadi sisik-sisiknya itu seperti kulit buaya kalau kata orang ya, seperti kulit buaya, dia agak tebal dan bersisik. Warna sisiknya itu seperti perak-perak, kadang kepingan, kadang pis-pisan seperti itu ya. Bisa di kepala, bisa. Kalau di kepala biasanya orang sering ragu dengan ketombe, katanya ini ketombe, ternyata pas dilihat lagi terjadi penebalan di sana. Itulah adalah psoriasis ya. Berarti warnanya mirip-mirip sama ketombe ya, Dok ya? Sisiknya iya, tapi dia ada penebalan kulit yang berwarna merah. Kalau ketombe kan pure, dia hanya kayak sisik-sisik gitu aja ya. Kemudian nah ini ya, kalau kita lihat nih kalau yang normal kan gini ya, permukaan kulit normal biasa aja. Nah kalau psoriasis dia akan menebal. Nah tanda tersebut juga kadang disertai dengan rasa gatal dan perih ya. Kemudian kalau digaruk dia bisa menjadi penyakit infeksi sekunder, juga bisa, tergantung tingkat keparahan dari garukan itu sendiri ya. Semua bagian tubuh bisa terserang gejalanya ya. Namun kondisi ini biasanya muncul pada lutut, punggung bagian bawah, siku ataupun kulit kepala. Oke, nah jadi karena dia sifatnya autoimun, dari genetiknya nih yang merubah menjadi sifat autoimun. Nah maka terjadi juga perubahan pada kulitnya ya. Jadi untuk kulit normal itu biasanya terjadinya regenerasi kulit yang baru itu adalah 27 hari kurang lebih. Pada orang yang mengidap psoriasis, kulitnya itu lebih cepat, yaitu 3-4 hari. Jadi bayangkan kulit yang lama belum sempat regenerasi sudah muncul kulit yang baru, yang harusnya dalam 1 bulan 27 hari baru muncul kulit yang baru, dia 3-4 hari sudah muncul. Maka terjadilah penebalan ini ya. Jadi kulitnya akan lebih tebal, menumpuk dia ya. Kemudian akhirnya memicu terjadinya squama atau sisik-sisik juga. Karena tadi kulit-kulit matinya pun belum sempat beregenerasi, sudah ditumpuk sama kulit-kulit yang baru. Nah, etiologinya karena penyebab pastinya atau penyebab tunggalnya belum diketahui, yang sampai saat ini kita ketahui adalah faktor genetik, imunitas, dan faktor lingkungan. Jadi ini multifaktorial ya. Jadi kalau sudah ada genetiknya, apakah dia pasti akan terkena? Kalau tidak ada pemicunya, dia tidak akan kambuh. Jadi kalau sudah kena pemicunya atau faktor risikonya, baru dia akan muncul atau kambuh. Makanya usia terjadinya biasanya 15 sampai 30 tahun, 50 sampai 60 tahun. Di mana masa-masa produktif, yang kedua masa-masa senja. Banyak sekali faktor stresor yang menekan di sana. Oke, untuk faktor genetiknya peranannya tercatat 65 sampai 72% ya. Kemudian imunitas, penyebab utama psoriasis adalah masalah imunnya tadi ya. Kemudian faktor lingkungan ya, garukan, obat-obatan, stres, kemudian penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya juga bisa mempengaruhi munculnya psoriasis tadi. Nah, kalau untuk faktor genetik, bila orang tua tidak menderita psoriasis, resikonya hanya sekitar 12% ya. Namun, jika salah satu orang tua menderita psoriasis bisa mencapai 34-39%. Kalau dua-duanya, otomatis dia akan lebih tinggi, bisa sampai 60%. 60-70% bisa menderita psoriasis ya. Jadi kalau dilihat dari faktor genetik tadi kan artinya juga perginya nanti ke imun dirinya, bisa atau enggak. Terus juga tapi kalau dilihat dari faktor garukan, artinya misalnya saya bertemu langsung dengan pengidap atau penderita penyakit psoriasis ini, kemudian bersentuhan gitu tidak sengaja. Nah itu apakah bisa menular atau kembali lagi ke imunnya masing-masing? Oke, jadi psoriasis ini penyakit yang tidak menular ya. Artinya walaupun kita bersentuhan, berpelukan, ataupun memakai barang yang sama tidak akan tertular. Tapi psoriasis ini adalah penyakit yang diturunkan. Karena dia sifatnya genetik tadi. Tidak menular namun diturunkan.
Jadi nggak perlu takut ya untuk Iya benar. pemirsa. Jadi kalau ketemu pasien psoriasis walaupun dia banyak merah-merahnya, tebal-tebal sisik, nggak apa-apa diajak salaman boleh, bicara deket juga nggak masalah. Beda dengan penyakit kulit lainnya ya seperti yang kemarin kita bahas skabies. Nah, itu nggak bisa. Kalau yang ini dia diturunkan, bukan menular. Baik. Oke, gejalanya ini faktor resikonya ya. Jadi faktor resiko yang bisa memicunya tadi ya. Pertama tadi faktor keluarga jelas. Yang kedua adalah infeksi. Jadi ini yang paling sering nih. Sakit tenggorokan misalnya itu paling sering nih karena penyakit bakterinya Streptococcus biasanya ya. Ataupun sakit infeksi HIV ataupun TBC. Nah, itu bisa memicu munculnya si psoriasis tadi. Dia sudah ada genetiknya, muncul si infeksi ini, akhirnya keluar psoriasisnya ya. Kemudian stres ini paling banyak terjadinya kekambuhan disebabkan oleh stres. Kenapa? Karena pada pasien psoriasis sendiri, apalagi yang derajatnya berat ya, artinya yang ruamnya atau bentuk bercak-bercaknya itu hampir seluruh tubuh atau banyak di tubuhnya, dia akan mengalami gangguan emosional biasanya. Gangguan emosional karena biasanya rasa malu, kemudian tidak nyaman, akhirnya apa? Mengganggu mengganggu kehidupannya jadinya ya. Maka itu jadi stresnya itu bisa jadi kayak lingkaran setan. Dia stres akhirnya muncul psoriasisnya makin banyak nantinya seperti itu. Jadi penting sekali untuk pasien-pasien psoriasis itu untuk menerima bahwa dia menderita psoriasis. Jadi ketika dia menerima, mengaccepted ya, menerima bahwa saya memang mengidap psoriasis, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kambuh kita tinggal obatin gitu, tinggal kita kontrol, maka penyembuhannya jauh lebih cepat biasanya, lebih efektif. Kemudian kualitas hidupnya pun jauh lebih baik. Makanya banyak sekali yang menderita psoriasis kita berikan edukasi bahwa nggak apa-apa, nggak harus malu. Memang kadang dia mengganggu karena gatal gitu ya, malu, kemudian munculnya entah kapan-kapan bisa di seluruh tubuh kan. Tapi tetap harus diberikan edukasi bahwa nggak apa-apa, harus diterima, harus diperlakukan dengan baik penyakitnya. Seperti itu, karena akan berdampingan terus ya. Kalau bicara soal kambuh, Dok izin, berarti dia ada di posisi ketika dia sudah mengidap penyakit psoriasis ini bisa jadi pada saat itu reda penyakitnya begitu ya. Nah, mungkin bisa digambarkan nanti usai jeda pariwara berikut seperti apa kondisinya ya dokter ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.